Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Basdatlan akan menjelaskan mengenai salah satu operation pada sistem dalam database, yaitu sorting operation. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Doni Julia Febi Borusivayo dengan NIM 12S21025 dan teman saya Bobby Willy Siagian dengan NIM 12S21010 dan teman saya Mutiara Simanjunta dengan NIM 12S21029. Baik, selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, untuk outline yang akan kami jelaskan pada sorting operation terdiri atas 3. Yang pertama adalah kami akan menjelaskan apa itu yang menjadi definisi sorting operation. Lalu kita akan melihat pada operasi sorting itu bagaimana penerapan postcode-nya. Kemudian kami juga akan menjelaskan detail penerapannya pada sebuah query. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Budi. Baik, yang pertama itu definisi sorting operation. Jadi di sini sorting operation ini merupakan proses pengurutan data mulai dari urutan yang terkecil hingga urutan yang terbesar. Begitu juga nanti dengan sebaliknya. Jadi di sini sorting data memiliki peran yang sangat penting dalam sistem basis data karena dua alasan utama. Dua alasan utama itu yang pertama, query SQL itu dapat menentukan bahwa hasil keluaran harus diurutkan. Yang kedua, eh, dan sama pentingnya dalam pemrosesan query, beberapa operasi relasional seperti join dapat diimplementasikan secara efisien jika relasi input diurutkan terlebih dahulu. Pengurutan dapat dilakukan secara naik atau ascending ataupun dilakukan secara menurun atau descending. Ini tergantung kepada kebutuhan. Ini seperti contoh, dari kecil ke besar dan juga besar ke kecil. Yang selanjutnya adalah sorting operation. Jadi di sini sorting operation itu memiliki tujuan yaitu mengurutkan suatu input sehingga menghasilkan output yang terurut. Dan selanjutnya agar beberapa operasi yang dilakukan seperti operasi join dapat diimplementasikan secara lebih efisien. Yang selanjutnya adalah external source merging. Di sini penggunaan external source merging ini didasarkan atas suatu kondisi di mana memori yang dimiliki tidak cukup untuk memuat semua relasi yang ingin disorting. Di sini external source merge ini merupakan algoritma sorting yang digunakan bila memori tidak cukup untuk menampung semua data yang ada. Cara ini akan memanfaatkan kombinasi penggunaan memori dan disk untuk mengurutkan datanya, proses sort, untuk mengurutkan datanya. Proses source merge ini dilakukan di memori buffer dengan pembagian satu blok output buffer dan sisanya nanti akan menjadi input buffer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penerapan sorting operation pada pseudocode. Slide selanjutnya. Baik, pada sorting operation ada algoritma yang kita pakai yaitu external short merge. Yang pertama ada 2 tahap untuk melakukan algoritma ini. Yaitu yang pertama, tahap pertama adalah membuat urutan awal ataupun inisial. Nah, di sini kita bisa lihat eh, pada tahap pertama ini eh, semua prosesnya dimulai dengan I sama dengan 0. Lalu ini dari read M ini akan diulangi di mana M akan dibaca dari relasi atau sisa relasi yang mana yang lebih kecil. Kemudian akan diurutkan bagiannya yang ada di memori relasi. Lalu kemudian datanya itu akan diurutkan ke file urutan RI dan ditambahkan 1 penilai I. Yang mana nanti hasilnya sejumlah urutan data yang dihasilkan. Begitulah seterusnya diulangi sampai nanti pada akhir relasi. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu adalah penggabungan urutan. Nah, penggabungan dihasilkan pada tahap pertama
merupakan sebuah hasil gabungan yang berangkat dari tahap pertama yang diasumsikan bahwa jumlah total urutan n dari m, sehingga kita dapat mengalokasikan satu blok untuk setiap urutan. Mungkin itu yang bisa dijelaskan pada tahap kedua pada external short merge algorithm. Selanjutnya, nah, selanjutnya kita bisa lihat dari gambar ini. Nah, ini kan sorting operation, di mana dia mengurutkan. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat ini ada terdapat 12 record, yaitu record ataupun initial relation. Nah, kita di sini kalau dari case ini kita mengurutkan dia berdasarkan alfabet. Jadi, untuk mengurutkan alfabet yang beracak-acak ini, kita bisa membagi mereka ke beberapa blok. Nah, di sini pada contoh ini dia dibagi menjadi 4 blok, di mana eh, A, D, G di ini dibagi jadi 4 blok, kemudian diurutkan berdasarkan abjadnya. Nah, dari 4 blok ini dibuat menjadi satu blok untuk melihat sesuai urutan abjadnya. Nah, jadi ini dibandingkan A dengan B, pasti yang duluan adalah A, kemudian B, kemudian C. Nah, ini kan konteksnya adalah pengurutan dari alfabet, tetapi kita bisa lihat dari record ini ada dia alfabet yang double, contohnya adalah A dan B. Karena ada dua alfabet yang double pada record, kita juga bisa menggunakan berdasarkan asumsi lain, itu cost atau nilai dari record itu. Jadi setelah dibuat keempat blok, akan diurutkan menjadi dua blok besar, dan akan digabungkan menjadi satu satuan yang sudah terurut berdasarkan objeknya dan berdasarkan cost-nya yang dilihat dari cost yang paling kecil ke terbesar. Selanjutnya, nah, pada cost analysis of external sort merge ini ada dua jenis, yakni kita di sini menghitung nomor dari block transfer dan number of seek-nya. Selanjutnya, berikut merupakan eh, rumus dari number of block transfer, di mana di sini BR merupakan jumlah blok yang berisi catatan atau record dari relasi R. Kemudian M itu adalah jumlah blok pada main memory buffer yang tersedia untuk melakukan sorting. Kemudian BB itu jumlah blok yang dapat dibaca atau ditulis dalam satu operasi. Nah, di sini ada satu notasi. Ini juga disebut dengan CIL. Dia berfungsi untuk membulatkan hasil kebilangan bulat yang terdekat yang lebih besar atau sama dengan hasilnya. Lalu kita menggunakan fungsi logaritma. Kemudian ada di sini BR per M, yaitu adalah rasio antara jumlah blok dan relasi dengan jumlah blok yang dapat disimpan di memori utama. Nah, untuk opsinya, kita bisa lihat opsi ini, kita bisa ubah pada jumlah BR per M pada gambar time pada tahap dan tahap selanjutnya. Nah, dari contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa menghitung number transfer dan seek-nya. Nah, selanjutnya, setelah kami hitung sesuai dengan rumus, dan diketahui bahwa dari soal dari case yang kita bahas sebelumnya itu didapatlah blok transfer itu 60, selanjutnya didapat number of seek-nya itu adalah 44. Oke. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini penjelasan yaitu saya akan menjelaskan contoh detail dari penerapannya pada sebuah query atau relasi. Nah, dapat kita lihat di sini adalah query sederhana yang sudah kami buat sebelumnya. Di sini query-nya ini menggunakan perintah create table yang membuat sebuah tabel bernama mahasiswa dengan 3 kolom, yaitu ada NIM, nama, dan IPK. Lalu kami memasukkan
eh, data-data dari si NIM, nama, dan IPK tersebut. Kemudian kami membuat sebuah perintah select start from mahasiswa. Nantinya eh, select start from mahasiswa ini akan menampilkan seluruh data dari NIM, nama, IPK yang sudah kami input tadinya. Nah, di sini selanjutnya ada sebuah perintah yaitu select start from mahasiswa order by IPK dash. Nah, di sini nantinya eh, pada perintah inilah kita dapat melihat apakah ada di sinilah nanti digunakan sorting operation tersebut. Nah, eh, pada gambar ini kita melakukan select untuk menampilkan kita menggunakan order by untuk mengurutkan hasil query berdasarkan kolom IPK dan IPK tersebut dalam urutan terbesar hingga yang terkecil atau disebut dengan descending atau dash. Nah, order by ini membutuhkan nama kolom yang menjadi kriteria pengurutan dan kata kunci dari ASC atau DS untuk menentukan arah dari pengurutan. Setelah nanti diurutkan berdasarkan IPK dari yang tertinggi hingga terendah, maka hasilnya dapat dilihat dari result yang sudah kami tampilkan di bawah ini. Selanjutnya itu ada sebuah fungsi, yang terakhir ada sebuah query yang menggunakan order by yang juga untuk mengurutkan hasil query berdasarkan dua kolom, yaitu ada nama dan IPK. Nah, order by ini membutuhkan nama kolom yang menjadi kriteria pengurutan dan kata kunci ASC atau ADX. Nah, untuk menentukan arah dari pengurutan tersebut. Jika tidak ditentukan, maka pengurutan akan secara default melakukan ASC. Jika ada nilai yang sama pada kolom pertama, maka pengurutannya akan dilanjutkan menggunakan kolom kedua. Nah, pada contoh yang tertera pada layar ini, kita dapat lihat bahwasannya hasil dari query yang diurutkan itu berdasarkan nama secara abjad. Bisa kita lihat itu dari A, B, C, D, E, yaitu Andi, Budi, Cici, Dedi, dan Eka. Kemudian secara abjad tersebut bisa kita sebut dengan ascending, dan jika ada nama yang sama maka akan diurutkan berdasarkan IPK atau secara descending. Demikianlah presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dari kami. Terima kasih.